Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Dahana Dewa Channel Desa Markeso. Semoga di perjumpaan kali ini kita semua selalu diberi kesehatan tubuh kita maupun pikiran kita, dan juga jauh dari segala marabahaya apapun, tentunya juga dimudahkan segala aktivitas keseharian kita, amin. Di perjumpaan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sebuah meditasi yang dimana saya salahkan untuk kalian ketika kalian mencari ketenangan dalam melakukan meditasi. Jadi tujuan kalian ketika bermeditasi untuk mencari ketenangan, di situ saya salahkan. Karena yang pasti yang kalian dapat setelah meditasi, ketika kalian niatkan untuk mencari sebuah ketenangan, di situ yang kalian terima adalah sebuah kejengkelan, kemarahan. Karena dari apa? Dari keinginan untuk tenang. Sedangkan dalam meditasi itu kalian selalu akan mendapatkan sebuah godaan ya mungkin ya, sehingga dimana Anda tidak akan pernah bisa tenang. Jadi bagaimana agar bisa tenang tanpa dengan meditasi maupun dengan meditasi? Nah, di situ saya sarankan dulu kalian yang belum subscribe untuk mensubscribe channel saya, karena dukungan subscribe kalian sangat membantu dalam kelangsungan konten-konten saya berikutnya. Terima kasih. Jadi langsung saja begini, saya teringat tadi pagi ya ada teman kesini. Beliau seorang Gus yang biasa melakukan meditasi zikir secara Islamiah. Di situ beliau ngobrol sama saya beberapa jam mengenai tentang meditasi zikir. Dia ingin sekali namanya tenang, sehingga dia kangen dengan satu tempat yang dimana tempat tadi yang sering beliau kunjungi, mungkin tempat yang suci ya, beliau sucikan atau beliau sakralkan. Di situ beliau datangi. Katanya sih dari kecil beliau sering ke tempat tersebut bersama dengan abahnya. Namun ketika beliau sampai tempat situ, beliau melakukan meditasi katanya. Di situ beliau ingin tenang, ingin mencapai sebuah ketenangan, tapi yang didapat malah sebuah kejengkelan. Terus setelah itu dia datang ke rumah saya ini pada jam berapa ya? Sebelum subuh dia ketuk-ketuk pintu. Dan saya buka itu pintu, ngobrol lah kami, saya suruh masuk, dia ngobrol, cerita tentang, Mas, aku tadi habis dari sini, tempat yang dimana saya rindukan, sudah lama saya tidak datang ke tempat itu. Terus akhirnya saya ke situ, makanya saya mampir ke sini. Terus di situ saya melakukan seperti biasa, seperti abah saya dulu, yaitu meditasi zikir. Tapi saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Apa sampean yang sampean inginkan? Saya tanya seperti itu. Beliau pun menjawab, saya itu melakukan meditasi zikir ke situ. Di situ tujuan saya untuk ketenangan, Mas. Dari situ akhirnya saya jawab, salah. Kalau kamu mencari ketenangan nggak seperti itu, cara meditasimu nggak seperti itu, atau dalam niatan meditasimu itu salah. Terus gimana, Mas? Nah, di situ akhirnya saya kasih tahu. Mungkin ketika jenengan melakukan meditasi ada orang jalan atau ada suara angin atau suara apa, di situ mengganggu yang dimana proses untuk mencapai ketenangan sampean, saya bilang gitu. Iya bener. Nah, dia bilang seperti itu. Dia membenarkan pendapat saya, juga sebuah contoh dari saya tadi. Akhirnya di situ saya katakan bahwa itulah bahwa intinya segala sesuatu yang ada di bumi
yang terlihat oleh mata kita itu tidak ada yang kekal. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di mata, yang terlihat di mata kita maupun tidak terlihat di mata kita, itu tidak kekal. Jadi silih berganti yang namanya perputaran. Perputaran apa? Terutama perputaran pikiran kita, saya bilang gitu. Pikiran kita itu tidak pernah diam. Jadi bagaimana Mas cara saya untuk mencapai sebuah ketenangan? Ya ketika kamu galau seperti ini, ketika kamu susah, ketika kamu sedih, ya biarkan saja, jalani saja. Ketika kamu bermeditasi pun jangan mencari sebuah ketenangan, tapi mengalirlah. Karena ketenangan Anda itu sangat dekat hubungannya, yang Anda maksud itu sangat dekat hubungannya dengan cara pikir Anda, saya bilang seperti itu. Jadi biarkan, itu hanya sebuah proses muter. Kalau Anda galau, Anda emosi, Anda bersedih, Anda tidak tenang, sehingga Anda pun sampai mempunyai pikiran ingin tenang, di situ biarkan mengalir. Karena itu adalah sebuah proses pergantian daripada pikiran kita, saya bilang seperti itu. Ya terus caranya gimana Mas? Yo kalau meditasi yo lakukan saja meditasinya, mengalir saja, saya bilang gitu. Jangan pernah dipaksakan. Ketika kamu tidak tenang, Gus, dan kamu melakukan meditasi memaksakan dirimu, pikiranmu untuk tenang, justru yang kamu dapatkan bukanlah ketenangan, tapi sebuah kekesalan, kejengkelan, atau mungkin sebuah kemarahan, saya bilang seperti itu. Terus gimana Mas, seandainya saya bermain atau mungkin mancing atau apa? Mancing itu adalah bagian dari relaksasi yang dimana ketika kamu bisa masuk dalam ke pikiran kamu dan sesuatu yang kamu lakukan sinkron, di situ kamu akan mencapai, dan biarkan semua itu mengalir, saya bilang gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kamu lakukan dengan cara meditasi seperti ini, tapi diniatkan itu mengalir, biarkanlah mengalir sendiri. Karena kesedihan, amarah, terus apapun itu semua akan mengalir sendiri tanpa ada yang unsur pemaksaan. Ketika kamu paksakan untuk berhenti, maka di situ yang terjadi malah goncangan atau gejolak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, rayu.